Buatkan kopi untuk sutradara dan bawa ke sini. Sutradara mau kopi apa? Kopi Blue Mountain. Oke. Permisi, terima kasih. Putar ulang lebih lambat lagi. Lebih lambat lagi ya, dari air mengalir ke wajah. Lebih lembut, ulangi lagi. Props, tolong atur komputer untuk saya. Oke. Maaf ya. Siapa yang menyentuh saya tadi? Orang lain menyentuhmu, tapi jangan menyiram saya. Maaf sutradara, saya benar-benar tidak sengaja. Maaf saja cukup, tidak sengaja saja cukup. Nona, ini Prada. Prada, kamu tahu. Bagaimana kalau saya ganti untukmu? Kamu bisa ganti. Dengan apa kamu ganti? Orang desa. Berapa saya akan ganti? Lu Zong, kenapa Anda datang? Sekretaris Song ingat untuk mengganti sutradara sesuai harga asli. Oke. Lu Zong, hal kecil seperti ini. Kenapa sampai Anda yang mengeluarkan uang, lupakan saja. Siapa yang bertanggung jawab untuk ini di departemen pemasaran? Saya Lu Zong, ganti orang saya, tidak mau dia yang memfilmkan iklan ini. Lu Zong. Apa maksud Anda, kenapa? Jangan berteriak di sini, saya yang akan menangani ini. Perusahaan apa ini? Saya akan melaporkan Anda karena melanggar kontrak. Saya tidak akan berhenti sampai selesai. Lu Zong. Ada APA. Lu Zong, bisa saya bicara sebentar dengan Anda? Bisa ke kantor saya. Ayo masuk. Duduk di sini. Mau minum apa? Kopi atau cola? Tidak usah. Saya datang untuk menjelaskan. Tadi itu kesalahan saya, bukan sutradara itu. Bukan urusanmu, saya hanya merasa sutradara itu sama sekali tidak cocok untuk memfilmkan iklan perusahaan kita. Benarkah? Seperti itu lebih baik. Jika Anda memecat sutradara itu karena saya, aku tidak akan berterima kasih padamu. Xiaona, apakah kamu sangat membenciku? Aku tahu kamu selalu membantuku. Tapi aku berharap kamu nanti jangan mengganggu hidupku. Di hatiku, aku hanya punya satu ayah. Ayahku adalah satu. Oh ya, aku sudah berhenti dari kafe. Kenapa kamu mau pergi ke sana? Aku ingin meninggalkan Shanghai. Kamu mau pergi kemana, kembali ke Mongolia Dalam? Atau ke tempat lain? Itu bukan urusanmu. Maksudmu jangan biarkan aku mencarimu lagi. Aku tidak akan bisa melihatmu lagi. Ya? Aku berharap kamu bisa menjauh dariku. Jangan ganggu hidupku. Xiaona. Aku tahu dalam waktu tertentu. Membuatmu menerimaku itu tidak mungkin. Aku juga tidak menuntut apa-apa. Aku hanya ingin bisa melihatmu. Bahkan dari jauh, melihatmu dari jauh saja sudah cukup. Bisakah kamu memenuhi permintaanku ini? Kamu bilang padaku, kamu mau apa? Kamu mau kuliah di luar negeri? Aku bisa mengantarmu. Kamu mau berbisnis? Aku juga bisa memberimu investasi. Kamu sangat ingin membalas aku, kan? Xiaona. Kamu pikir aku menerima balasanmu, hati nuranimu akan tenang. Sebenarnya lebih baik kamu terus seperti ini. Seperti dulu. Bagaimana kamu memperlakukan aku dan ibu? Setidaknya itu dirimu yang sebenarnya. Xiaona, jangan pergi. Kamu bilang kamu mau bersamaku di padang rumput. Bersama aku menikah dan punya anak denganku. Kamu bilang kamu akan mencintaiku dengan baik. Kamu bilang kamu akan menyayangiku sepenuh hati. Ada apa denganmu? Kenapa tiba-tiba berubah?
Kamu demi keluar negeri, demi warisan kamu bisa meninggalkanku. Tidak mau punya anak lagi. Kenapa kamu bisa tega seperti ini? Mena. Xiaona. Apa yang terjadi? Pak sopir berhenti. Xiaona. Ayah? Selama kita pergi, aku tidak tahu bagaimana keadaan nenek Kimuge. Aku sudah menelepon nenek. Bagaimana katanya? Dia bilang semuanya baik-baik saja di rumah. Sangat merindukan kita. Aku lupa menanyakan tentang anak dombaku. Anak domba putih Yun itu. Pasti dia juga merindukanku. Aku dengar. Katanya Yun disembelih, dimasak, dan dimakan. Ayah, kamu membuatku takut. Xiaona, sebenarnya ada apa hari ini? Jangan tanya. Aku tidak ingin membuatmu tidak senang. Katakan pada ayah sebenarnya ada apa? Kalau aku benar-benar memberitahumu, kamu pasti akan marah padaku. Tidak akan. Kalau begitu kamu janji. Kamu pasti tidak akan marah atau kesal. Baik, aku janji. Aku tidak akan marah atau kesal. Ayah, hari ini aku bertemu Lu Yuanshan. Aku merasa Lu Yuanshan mungkin juga punya kesulitan dan alasan tersendiri. Apa yang sebenarnya terjadi antara kalian? Dia bilang apa padamu? Banyak sekali. Intinya dia ingin aku menjadi lebih baik. Dia bilang dia ingin aku kuliah di luar negeri. Dan dia mau membantuku berinvestasi untuk memulai bisnis. Aku tidak setuju. Aku bilang padaku aku tidak butuh bantuannya. Aku juga bilang padanya, aku sudah mengundurkan diri dan siap kembali ke padang rumput. Suruh dia menjauh dariku. Ayah, setelah aku mengatakan semua itu padanya, aku tidak tahu kenapa. Aku merasa sangat sedih. Kamu tahu kenapa ini terjadi? Xiaona. Urusanmu sebaiknya kamu putuskan sendiri. Kamu sudah dewasa, harus punya pendirian. Lakukan apa yang kamu mau. Ayah tidak bisa mengurus semuanya.
Ayah, ayo kita kembali ke padang rumput. Ini keputusan yang kamu buat ya. Apa kamu merasa? Setelah kamu kembali ke padang rumput, semua masalahmu bisa selesai. Sepertinya iya. Apa kamu tidak merasa? Pikiranmu itu adalah pelarian. Tidak kok. Dulu Lu Yuanshan meninggalkan padang rumput. Mengira bisa menyelesaikan semua masalah, lalu meninggalkan ibumu dan kalian berdua. Tapi hasilnya, masalah waktu itu tidak selesai. Sekarang malah muncul lebih banyak masalah. Kamu mau mencontohnya? Aku tidak mau mencontohnya. Lalu kamu mau bagaimana? Aku tidak tahu. Ayah? Sekarang aku bingung harus bagaimana. Aku pergi juga tidak pergi juga tidak. Kamu bilang aku harus bagaimana? Ayah, katakan padaku. Kamu bilang aku harus bagaimana? Xiaona, kamu putuskan sendiri. Kamu mau pergi, ayah temani. Kamu mau tinggal, ayah temani tinggal. Lagi pula sekarang ayah sudah resign. Jiang, silakan masuk. Saran Zhang sangat penting bagi kami. Duduk di sini sambut tamu. Zhang, silakan pesan apa saja. Halo, mau pesan apa? Pergi keluar-keluar. Lepaskan, aku sedang kerja. Kamu kabur dari rumah, menuntut kami. Sekarang malah kerja di sini. Kamu sengaja mau mempermalukan kami semua ya? Apa salahnya aku cari nafkah sendiri? Lagi pula siapa yang tahu aku anakmu? Kamu? Kamu lihat dirimu sekarang jadi apa? Pulang sama mama yuk. Tolong dong sama mama. Kamu lupa ya kamu yang ngeblokir kartu aku. Tanpa kamu aku baik-baik aja. Kita nggak butuh belas kasihanmu. Kita. Beberapa hari ini kamu terus sama dia ya? Iya. Kamu sengaja jatuh ya? Kamu nggak mau jadi lebih baik ya? Syarat-syarat yang kamu bilang, aku nggak setuju sama sekali. Kamu mau nuntut aku ya? Oke, ketemu di pengadilan. Pangsitnya datang, pangsitnya datang. Ayo, ayo. Kenapa nggak nunggu Feng Song? Hari ini dia nggak pulang makan. Baru bikin isi seledri. Enak. Satu. Kamu kelihatan seneng banget hari ini. Apa sih? Shan Meijie. Aku hari ini resign. Bahasanya gede banget. Resign nggak cari duit lagi tapi senang. Karena aku udah ngerti beberapa hal. Kamu udah ngerti ya? Gao Yun sayang banget sama kamu. Kamu agak ngecewain dia. Shan Meijie, kamu cuma bercanda sama aku. Bukan itu sih. Lalu kamu ngerti apa? Shan Meijie. Kamu tahu kan aku ini? Dari kecil selalu mikirin sama Kimuge. Terus buat Meina. Terus buat Xiaona.
Aku selalu hidup buat mereka. Mikirin mereka nggak pernah mikirin diri sendiri. Kamu tahu waktu aku resign hari ini. Lihat tatapan Nyonya. Waktu itu hatiku lega. Aku akhirnya hidup buat diri sendiri. Hidup buat pemikiran sendiri. Satu. Kalau kamu beneran bisa mikirin diri sendiri, kakak mau minum sama kamu rayain. Oke. Satu ya. Kamu sudah memikirkan dirimu sendiri. Lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Saya punya rencana nih. Saya mau cari restoran lagi buat kerja. Kenapa? Ini kan ide kamu sendiri. Kamu berhenti dari restoran ini, lalu cari restoran lain buat kerja. Kamu sudah memikirkan dirimu sendiri. Iya kenapa? Kamu ini. Lalu gimana? Bukannya kamu dulu di Mongolia pernah buka restoran sendiri? Kamu nggak kepikiran buka restoran dengan ciri khasmu sendiri di Shanghai? Shan Meiji kamu tahu. Buka restoran di Shanghai nggak gampang. Pertama sewanya mahal. Kedua biaya tenaga kerjanya mahal. Saya punya ide tapi nggak bisa terwujud. Iya sih. Tapi karakter dan keahlianmu ini. Kalau nggak buka usaha sendiri, saya rasa sayang banget. Kamu udah resign mau balik ke Mongolia. Kenapa Shanghai nggak bagus ya kenapa harus pergi? Karena saya nggak bisa menghadapi orang itu. Lagi pula, tugas saya di Shanghai sudah selesai. Saya harus kembali untuk mewujudkan mimpi saya. Kamu sudah mantap ya Om, saya bilang apa? Papaku bilang biar saya yang memutuskan. Xiaona saya kasih tahu ya. Kalau kamu balik ke Mongolia, nggak bisa makan masakan Shanghai yang asli. Nggak apa-apa. Kalau saya benar-benar pengen makan masakan Shanghai, saya akan telepon kamu. Lalu kamu ceritain lewat telepon. Saya pura-pura makan deh, oke? Pelan-pelan, pelan-pelan. Xiao Jiang, kamu istirahat dulu. Terima kasih, saya yang urus Pak Lu. Pergi sana. Jangan sok baik di sini. Yuanshan, kamu ngapain sih? Kamu maksudnya apa? Xiaona mau pergi. Dia udah resign, dia bilang ke saya. Biarkan aku tidak pernah mengganggu hidupnya lagi. Dalam hidupnya hanya ada satu ayah. Yaitu Satuo. Kamu puas sekarang? Kamu sudah mencapai tujuanmu. Kamu mengusir Xiaona. Tidak ada yang akan bersaing denganmu lagi kan? Apa yang aku takutkan dia bersaing dengan aku? Aku melakukan semua ini untukmu. Semua ini untuk kebaikanmu, Yuanshan. Untuk kebaikanku kamu mengusir putriku. Yuanshan. Jika aku pergi ke Mongolia dalam bersamamu, apakah kamu mau?
Xiaona, beri aku kesempatan lagi. Duduklah di sini, aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Beginilah perusahaan grup kita. Akan mengembangkan taman kreatif. Kurasa aku tidak akan pergi ke rumah sakit. Harus pergi. Berapapun harganya aku akan menggantinya. Sekretaris Song diganti, aku tidak mau dia yang memfilmkan iklan ini. Kamu ngapain di sini? Aku bilang padamu Direktur Lu sedang mengejar keponakanmu, kamu tidak percaya. Hari ini kamu sudah lihat kan? Lihat dia gugupnya. Tidak seperti orang yang punya status. Kamu bilang kalau Xiaona mengundurkan diri dan pergi. Apakah Direktur Lu akan sangat tidak senang? Mengejar apa? Aku bilang jangan ngomong sembarangan. Xiaona masih muda. Dia sudah tua dan sudah pernah menikah. Kalau dia berani mengejar Xiaona, aku tidak akan setuju. Waktu itu Zichen bilang Xiaona punya pacar. Bukan dia kan? Tidak boleh. Aku tidak bisa membiarkan Xiaona mengundurkan diri. Aku masih berharap kafe ini bisa membuka cabang lagi. Direktur Lu ini sumber uang. Aku tidak boleh melewatkannya. Aku bilang kamu ini hanya uang. Kamu semua terperangkap dalam uang. Tidak bisa keluar, bisakah kamu bicara tentang hubungan keluarga? Xiaona adalah keponakanku. Walaupun kondisi Direktur Lu baik, tapi dia sudah pernah menikah. Pergi. Gawe duit atau lu mau minum angin barat laut? Enggak bisa bantu apa-apa. Ngomong sembarangan aja, ngomong gampang. Cepetan tidur sana. Lausia. Barusan aku baru boboin lele. Gak apa-apa, cuma rada khawatir aja sama kalian. Kalian baik-baik aja kan? Baik-baik aja, lu gimana? Aku juga baik-baik aja, cuma rada capek. Ya udah, aku enggak ganggu lu, istirahat. Xiao Yunlu, ada apa ya? Gak apa-apa. Nanti aja ngobrolnya kalau lu udah balik. Bilang aja gitu. Aku jadi susah tidur malam-malam. Gini aja. Ada satu proyek. Tentu aja proyek ini pasti ngasih untung. Kalau emang cuma kurang modal buat mulai. Aku enggak tahu lu mau invest enggak. Xiaona, aku tidur dulu ya. Kenapa lu belum tidur juga? Wenjiang. Aku mungkin balik ke padang rumput ya, baguslah. Lagian nenek sama abang lu udah ketemu. Kalau Zichen juga mau balik, pasti aku ikut juga. Kenapa? Kenapa ya, suka aja. Aku bilang aku mau balik ke padang rumput. Feng Song bilang dia juga mau ikut aku. Kenapa dia suka sama lu? Kita semua udah tahu. Masa lu enggak tahu?
Sebenarnya Feng Song ini orangnya juga oke. Kasih dia kesempatan aja. Ngomong-ngomong, kenapa tiba-tiba mau balik ke Mongolia dalam? Soalnya, aku mau ngindarin bapakku. Lu berantem lagi sama Om Sa. Enggak, cepetan tidur aja. Ya udah, aku tidur dulu, lu juga cepetan tidur. Baik ya. Li Pei bangun pagi-pagi amat. Udah bangun, udah baikan. Kemarin malam aku ngomong enggak enak ya. Gak apa-apa. Aku ngerti kok. Yuan Shan, saya tahu kamu marah karena saya ikut campur urusanmu dengan mencari Xiaona. Tapi kalau saya tidak berinisiatif mencarinya, ini akan jadi jalan buntu. Kamu dan Xiaona akan terjebak di dalamnya, tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi sekarang jalan ini sudah terbuka. Setidaknya Xiaona tahu, ayah kandungnya masih hidup di dunia ini. Dia sekarang menghindarimu. Tapi dia tidak bisa menghindar selamanya. Kekuatan ikatan darah jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Xiaona mungkin sangat membenciku sekarang. Karena saya telah menyebabkan kematian ibunya. Dia tidak akan pernah mengakuiku seumur hidupnya. Saya paling mengerti kamu. Saya tidak bisa melihatmu bermimpi buruk setiap malam. Saya tahu hanya Xiaona yang bisa benar-benar menerimamu dari hati. Kamu baru bisa keluar dari rasa bersalah terhadap masa lalu. Kapan kamu menjadi seseorang yang mundur saat menghadapi kesulitan? Saya sudah membuka jalan untukmu. Selanjutnya medan perangnya. Terserah kamu untuk berjuang sendiri. Baiklah. Ngomong-ngomong, sore ini kita harus rapat direksi di perusahaan. Saya akan bersiap-siap. Saya tidak bisa datang. Kenapa? Kamu lupa? Wen Jiang sudah melaporkan kita ke pengadilan. Sore ini di pengadilan arbitrase tenaga kerja, akan ada mediasi untuk kedua belah pihak. Saya ingin melihat gadis kecil ini bisa membuat keributan sebesar apa. Si Wang Zichen itu, seperti apa orangnya? Bisa membuat Wen Jiang tergila-gila. Orang apa? Keluarga jualan sarapan pagi. Jangan meremehkan orang muda yang miskin. Saya justru merasa Wen Jiang cukup punya selera. Itu mirip denganmu. Halo? Apakah kamu punya toko yang disewakan? Saya ingin bertanya, bisakah ini digunakan untuk usaha makanan? Sekarang bukti dari kedua belah pihak sudah diverifikasi. Apakah ada yang perlu ditambahkan oleh pihak pertama dan kedua? Kita juga tidak punya. Dalam semangat melindungi hak dan kepentingan pekerja yang sah. Bukti yang jelas. Fakta didirikan atas dasar pemira awal responden kelompok Yuan Shan. Benar-benar melanggar hak-hak Mr. Wang Zichen. Kami berharap kedua belah pihak untuk menyetujui. Kami ingin mendengar kondisi yang dikeluarkan oleh Tuan Wang.
Syaratnya adalah publikasi publik. Itu adalah kesalahpahaman tentang Wang Zichen. Bersihkan tuduhannya. Gaji kedua untuk Wang Zichen. Kompensasi untuk kehilangannya. Kita tidak perlu banyak. Anda harus membayar 100.000 yuan. 100.000. Gaji Wang Zichen hanya 8.000 yuan sebulan. Bahkan jika dia kehilangan dia selama 3 bulan. Tidak butuh 100.000. Kami memulai sebuah perusahaan, bukan amal. Jiang total 100.000 dolar kita. Tapi itu beralasan. Tidak termasuk gaji dan bonus dari Wang Zichen. Tapi itu sangat rusak. Apakah ada harga yang jelas untuk reputasi? Namun reputasi seseorang telah rusak. Tapi itu harus mendapatkan kompensasi. Karena Anda membuat tangkai. Wang Zichen menganggur tapi selama sebulan. Selama waktu ini dia kehilangan Microsoft Google. Perusahaan mesin bisnis internasional Baidu. Tunggu perusahaan besar ini. Sepertinya lebih dari 100.000. Apa? Anda mungkin juga mengatakan bahwa perusahaan besar di seluruh dunia. Semua mengantri untuk memintanya. Kami memiliki bukti. Ini adalah Wang Zichen dan perusahaan-perusahaan ini. Silakan lihat korespondensi email dari Departemen Personalia. Kami memiliki alasan yang pasti. Luan Jiang kau jatuh ke mata uang. Sewa air listrik biaya hidup. Tidak perlu uang. Karena pengangguran, Wang Zichen tidak berani mengundang gadis-gadis untuk menonton film. Lebih buruk lagi, temannya juga diparkir di rumah dengan kartu kredit. Sebenarnya uang tidak penting. Aku memilih reputasi. Jika grup Yuanshan bisa meminta maaf dengan sungguh-sungguh dan menghilangkan semua dampak buruk. Kenapa nggak mau uang? Kamu benar-benar nggak mau uang. Jiang Zong ini cuma salah paham antara kita. Waktu aku kerja di grup Yuanshan, aku selalu serius dan profesional, kamu tahu itu. Meskipun aku nggak tahu kenapa bisa jadi begini. Tapi lingkaran Shanghai nggak besar, gunung nggak berputar, air yang berputar. Meskipun hari ini kita berhadapan di pengadilan, besok mungkin kita bisa jadi mitra bisnis. Hanya 10.000 yuan. Jika bisa menghilangkan kesenjangan antara kedua pihak, menurutku itu worth it. Untuk menunjukkan niat baik, 10.000 yuan bisa aku lepas. Tapi kamu kan lagi butuh uang sekarang. Kalau aku kasih kamu 50.000 yuan, dengan syarat kamu meninggalkan Shanghai. Nggak jelas kenapa kamu suruh dia pergi dari Shanghai. Kenapa suruh aku pergi dari Shanghai? Nggak apa-apa, lupakan. Arbitrator, apakah penggugat mengajukan syarat perdamaian? Sudahlah. Ikuti saja yang mereka bilang, 10.000 yuan. Ya sudah. Aku bilangkan dia pasti bakal ganti rugi. Nggak nyangka Jiang Zong yang biasanya tegas bisa melunak dan setuju. Tapi hari ini mukanya benar-benar nggak enak dilihat. Kan memang dia yang salah, kenapa nggak setuju? Lagian siapa yang suruh dia? Sudahlah, nggak usah dibahas lagi. Cepet cek kartu kamu, katanya uangnya sudah masuk. Oke, ayo pergi. Kenapa kamu balik? Kan kamu bantu kakakmu investasi buka restoran. Aku balik karena ini. Tapi nggak perlu buru-buru balik kayak gini kan? Kan kamu yang buru-buru, aku sengaja narik beberapa pembayaran. Dari awal. Lihat. Tenang aja, mulai sekarang kalau ada urusan kamu, aku akan anggap itu urusanku juga.
Kakakku kok belum balik ya? Jangan buru-buru, mungkin sebentar lagi balik. Entar kalau kakakku balik. Aku yang ngomong, kamu jangan bilang. Ikuti saja yang kita udah bahas tadi. Kakakku ini orangnya sangat gengsi, kalau dia tahu kebenarannya pasti tidak setuju. Oke, aku mengerti. Kakak, Orang tua Sia ini pernah ketemu, ingatkan. Orang tua Sia. Bawa dia duduk-duduk. Duduk. oke duduk. Gaoyun, kamu kesini sebentar, aku mau tanya beberapa hal. Kamu duduk dulu. Oke. Ada apa sih kamu? Bawa pulang buat kamu lihat. Apa yang aku bilang ke kamu lupa ya? Orang ini bisa dipercaya nggak? Kok kamu bawa siapa-siapa ke rumah? Kamu sama dia hubungannya apa? Pacar, Cepat banget ya. nggak semua orang nunda 20 tahun baru ngungkapin perasaan. Sudah, kamu kan kakakku. Jadi kakak jangan terlalu banyak ikut campur. Hari ini aku ada kabar baik buat kamu. Kamu mau nikah ya? Tentu saja bukan. Kamu buru-buru mau nikahin aku ya? Bukan aku. Sudah, nggak usah berantem. Ayo keluar, aku kasih tahu. Keluar, kasih tahu. Ayo. Kakak kayak gini. Pengumuman buat kamu, kabar yang sangat bagus. Aku sama orang tua Sia ambil alih sebuah restoran. Mau minta kamu jadi manajer dan kepala koki restoran itu. Ambil alih sebuah restoran. Jadi aku sama orang tua Sia lihat ada restoran yang dijual. Lalu kita nego harganya cukup cocok. Jadi kita ambil alih aja. Itu butuh berapa banyak uang? Kamu nggak usah khawatir. Kamu jadi direktur secara nominal aja. Uangnya aku yang keluar. Dari mana kamu punya uang sebanyak itu? Kakak, aku belum bilang ke kamu. Beberapa hari yang lalu aku beli lotre. Menang 500.000. Kamu menang 500.000. Betul. Lausia ini punya kamu ya? Beneran. Abang lihat 500.000. Gaoyun bilang dia 2 hari ini nggak bisa tidur nyenyak. Dia sangat berharap kamu yang urus ini. Ya abang. Bukannya kamu selalu pengin di Shanghai. Punya toko sendiri kan, kalau gitu. Kita bisa buka restoran sendiri. Bagus banget kan? Abang? Tolong dong. Gimana, lebih baik nggak? Kalian keluar dari panti jompo nggak bilang-bilang. Panti jompo mahal banget. Aku tahu kamu sekarang nggak kerja. Di rumah aja dulu. Nggak papa, ayah aku sekarang ada uang. Kita bawa mama balik ke panti jompo ya. Siapa yang datang, aku lihat dulu. Kok kamu datang? Aku mau jenguk tante. Duduk dulu, aku ambilkan air. Zichen. Ini temanku. Siapa ini? Qin ini temennya Zichen. Temen cewek.
Zichen masih muda. Jangan pacaran dulu. Qin masuk dulu nanti aku kasih tahu. Duduk dulu. Kok tiba-tiba mama keluar dari rumah sakit kondisinya sekarang? Lebih baik di panti jompo. Di sana ada perawat dan dokter profesional. Pasti cepat sembuh. Aku sekarang nggak kerja. Stres banget. Biaya panti jompo mungkin nggak sanggup. Tapi aku sekarang ada uang ganti rugi 10 juta. Bisa sewa perawat yang bagus buat dia. Tenang aja, semuanya pasti baik-baik aja. Kamu beneran tidur di kosan nggak pulang? Barusan aku lihat ekspresi ayahmu. Beneran kecewa banget. Aku nggak tinggal sama mereka, lebih baik buat semua orang. Lagi pula aku sekarang punya rencana. Aku rasa tinggal sendiri lebih enak. Rencana apa? Kamu masih ingat nggak sama website yang aku bilangin ke kamu? Aku udah ngomong sama temenku. Dia tertarik banget. Bilang kalau aku bisa bikin website itu. Dia bisa bantuin nyari investor. Kalau udah jadi nanti mungkin bisa IPO. Kamu mau buka usaha sendiri ya? Iya. Kalian berdua mirip banget. Siona juga pengen banget buka usaha. Makanya dia mutusin buat pindah dari Shanghai ke Hohhot. Kok aku nggak tahu? Apa sih ini, kalian pada ngobrol seru banget. Tante Yao duduk-duduk cepat-cepat. Mama Hashu mau buka restoran. Beneran bagus dong? Tentu aja beneran. Entar kalau udah buka kalian makan gratis ya. Xiao, ntar kamu harus bantuin ya. Tante, aku mau pindah dari Shanghai. Pindah apa, nggak boleh pergi? Lagi sibuk nih? Tungguin dulu sampai kita selesai. Nggak. Bener banget tante, kamu bener banget. Nggak boleh pergi. Nah, itu baru keluarga bantuin tante ngomong. Nggak boleh pergi. Aku kasih tahu ya. Dia nganggap banget sama aku sama kakakku. Dia bilang aku yang ngurus keuangan, kakak yang ngurus toko. Tokonya pasti laris. Kakak sekarang tergantung sama kamu ya. Gaoyun pacarmu itu bisa banget ya. Kapan dibawa ke sini biar aku lihat. Malam ini juga datang. Sekarang lagi sibuk di kantor pajak. Lari sana sini ngurusin urusan ribet. Bikin kesel tahu nggak, biarin aja dia yang ngurusin. Urusan toko ini aku nggak bisa. Dulu aku cuma buka warung kecil di kabupaten. Sekarang kamu mau buka restoran di Shanghai. Ini aku mungkin nggak bisa, tahu nggak? Papa kamu pasti bisa, nggak masalah. Restoran nggak peduli besar kecilnya. Yang penting masakannya enak, pasti ramai. Iya Nana, bener banget. Makanya aku bilang, kamu itu asisten yang baik buat papa. Jangan pergi, dengar nggak? Jalan. Malam ini makan malam di rumah kami yuk. Bagaimana kalau kita rayakan bersama? Bibi, itu rumahmu yang dulu atau yang sekarang? Tentu saja ke rumah kami sekarang. Itu masih pacar ya? Kakak. Kami sedang di rumah Feng Song. Bibi saya mengajak investasi untuk buka restoran. Mau ikut nggak? Aku dengar dari Wenji yang katanya, kamu mau berwirausaha. Ternyata buka restoran bareng Bibi ya. Mimpiku pasti bukan ini. Tapi sekarang cuma bisa mikirin ini. Bibi yang ngasih investasi ke papa. Aku juga nggak bisa nolak. Mimpiku entah ada di mana. Kakak, kalau mimpimu bisa terwujud, pasti harus ambil kesempatan itu. Jangan kayak aku yang selalu nggak nemu kesempatan. Oke, aku ngerti, kalau ada yang perlu bantuan bilang aja. Aku kan juga anggota keluarga ini. Oke, nggak akan biarin kamu nganggur.
Jiang Wenjiang-nya nggak diangkat. Aku udah coba pakai telepon kantor dan HP sendiri. Tetap nggak diangkat. Anak ini bikin khawatir aja. Song sekretaris kamu kirim SMS aja. Bilang aku dirawat di rumah sakit. Jiang ini nggak baik deh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuma bisa pakai cara ekstrim. Ya sudah. Bagus enggak? Akhirnya aku lunasin utang filmmu. Biar kamu nggak bilang aku nggak pernah ngajak nonton. Aku sengaja bilang gitu. Biar Jiang dengar kamu nggak usah ambil pusing. Aku tahu kamu butuh banget uang ini. Utangku yang dulu aku bayar dulu ya. Ini ngapain sih aku nggak mau. Kamu simpan aja. Mamamu butuh banget uang ini. Aku nggak bisa terus-terusan pakai uangmu. Pakai uangku kenapa punyamu juga. Wenjiang kamu sama aku. Aku takut nanti nggak bisa balas budi. Bodoh, aku nggak perlu kamu balas budi. Semua ini aku yang mau. Ada apa? Teman ibuku bilang ibuku sakit. Suruh aku cepat pulang. Lah kamu masih diam aja, buruan pergi. Aku takut ibuku bohong. Masa sih? Ibumu gak mungkin bercanda soal kesehatan, buruan pergi lihat. Wenjiang udah balik. Aku bilang kalau kamu gak balik, pintu rumah ini buka kemana? Kamu gak tahu lagi kan? Ayah aku kagum sama kamu. Bisa sabar sama ibu selama 10 tahun. Yuan Shan, aku mau ngomong sesuatu. Kamu bilang apa, coba ulangi. Wang Zichen dan Tian Xiaona adalah saudara kembar. Gak mungkin deh, masa ya? Tenang dulu. Pas aku masuk kamar denger jelas-jelas. Aku denger Tian Xiaona manggil Wang Zichen kakak. Lagian, Xiao Jing juga gak mungkin bohong sama aku. Aku mau tanya dia. Jangan dulu, dengerin aku dulu. Kamu gak perlu tanya Wenjiang. Sebenarnya identitas Wang Zichen gampang dicek. Kalau Wang Zichen beneran anakku, bukan berarti aku ngusir anak kandungku sendiri. Dari perusahaan ini bukan itu intinya. Intinya, Satuo ini orangnya gak bener. Dia ngehalang-halang Xiaona kenal sama kamu. Sambil nutupin hal sebesar ini. Aku mau cari Satuo. Kamu cari dia juga gak bakal ngaku. Walaupun gak terlalu jelas. Kenapa Wang Zichen gak ikut Satuo? Tumbuh besar di Inner Mongolia. Tapi ini menguntungkan kamu. Apa maksudnya? Kamu pikir kenapa Xiaona sama kamu selalu jaga jarak? Pasti karena pengaruh Satuo. Tapi Wang Zichen beda. Dia sama Satuo. Gak lebih lama dari sama kamu. Pengaruh dan kontrol Satuo jauh lebih kecil ya. Kamu punya kesempatan untuk merebut Wang Zichen. Tapi bagaimana caranya? Wang Zichen lahir dan besar di Shanghai. Dia punya keluarga dan teman di sini. Sama sekali berbeda dengan orang-orang Satuo. Kamu bisa menemukan kesempatan untuk merebutnya. Benar juga. Wenjiang, bukannya kamu sudah pulang, kenapa balik lagi?
Kamu adalah putri ayahku. Kamu sudah tahu ya? Tapi aku lebih memilih untuk tidak. Bagaimana bisa begini? Kamu lahir bulan November, aku bulan Juli. Sepertinya kamu harus memanggilku kakak. Aku saja tidak mengakui ayah ini. Kamu pikir aku akan mengakui kamu sebagai kakak? Lagi pula, kamu bukan anak kandungnya. Justru karena aku bukan anak kandung, jadi tidak peduli seberapa besar kebencianmu terhadap ayahku. Kamu harus memanggilku kakak kalau begitu kakakku. Dia harus memanggilmu apa? Sudah, aku masuk ambil jaket. Kita keluar bicara ya. Kamu bilang ayahku mengorbankan ibumu demi masa depannya. Ya ampun, tidak mungkin. Ayahku mana mungkin melakukan hal seperti itu. Kamu pikir aku ada mood untuk mengarang cerita? Dia tidak hanya mengorbankan ibuku, tapi juga aku dan kakakku. Aku tidak percaya. Kalau begitu anggap saja aku tidak bilang apa-apa. Kamu sebaiknya cepat pulang saja. Kepalaku sudah tidak bisa berpikir sekarang. Lu Wenjiang. Tentang ayahmu dan ibuku. Kakakku sama sekali tidak tahu. Aku harap kamu tidak memberitahunya. Kalau yang kamu katakan benar. Aku sekarang sudah tidak bisa menghadapi Zichen. Dengar ya. Aku tidak mau kakakku menerima pukulan lagi. Coba pikirkan. Orang tua yang membesarkanmu sejak kecil adalah pencuri. Ayah kandungmu sendiri adalah orang yang tidak punya hati. Betapa menyakitkan itu. Si Tou, anggur ini kubawa langsung dari padang rumput. Ini namanya wang padang rumput. Kamu tahu di tempat kami namanya apa? Enggak tahu. Namanya Mendaolu. Kamu tahu kenapa disebut Mendaolu? Pria di padang rumput kami, apapun masalah besar yang dihadapi, seberat apapun kesedihannya, cuma butuh 1 botol Mendaolu. Semua masalah langsung hilang. Ayo. Pelan-pelan. Anggurnya lumayan keras. Makan lauknya dulu. Aku yang urus. Ayo Paman Sha. 1 lagi. Ibu sudah tahu hubungan kalian. Ayah sudah tahu. Mereka akan berusaha mengakui Zichen. Ayahmu benar-benar akan melakukan itu. Dia akan mendatangi kakakku dan bilang dia yang meninggalkan kami. Dia tidak akan sebodoh itu. Kamu benci dia siapa? Ayahku? Selain status sebagai ayah kandung, dia bagiku hanya orang asing yang tidak ada hubungannya. Bagaimana mungkin aku membenci orang asing? Aku baru sadar. Kamu mengundurkan diri karena ini ya? Karena kamu tidak mau setiap hari bertemu dengannya kan? Yah, begitulah. Kalau kamu, kenapa kamu menyembunyikan identitasmu? Kalau kamu tahu aku anaknya Jiang Lipei, masih mau berteman denganku, aku akan ambil sapu, langsung usir kamu keluar.
Paman Sha, kata Anda kenapa hati orang begitu rumit ya? Kenapa? Benar-benar orang baik selalu ditindas. Siapa yang ngajarin kamu? Nak, kamu belum pernah lihat kuda bagus di padang rumput. Kamu pikir semua kuda bisa ditunggangi. Baik manusia maupun kuda. Yang penting adalah kecocokan. Kalau penunggangnya penakut, bahkan kuda pun akan meremahkannya. Aku tahu soal kecocokan. Hanya kecocokan yang paling penting. Ada apa? Apa Wenjiang meremehkanmu? Dari dulu aku merasa tidak pantas dengannya. Sekarang malah semakin tidak pantas. Kamu tetap si Xiao Tuo yang dulu. Tidak ada yang berbeda. Pemuda baik seperti kamu kok. Tiba-tiba bilang tidak pantas dengannya. Aku akan bicara dengan Wenjiang aku yang akan membantumu. Dari kecil selalu ada yang membantuku. Sekarang aku mau ambil keputusan sendiri. Nah, baru benar. Baru seperti pria sejati. Tapi Xiao Tuo dengarkan aku. Paman Sha, namaku Zichen. Kenapa Paman selalu memanggilku Xiao Tuo? Ini. Saat ibumu mengandung kalian. Aku dan ibumu berdiskusi. Meina tadi saat aku di luar. Aku sudah memikirkan nama untuk kedua anak kita. Satu Xiao Tuo, satu Xiao Na. Bagaimana? Xiao Tuo. Xiao Na. Bagus. Kalian adalah anak kami. Tapi aku malah jadi anak orang lain. Bahkan namaku berubah. Paman Sha, bagaimana kalau aku ganti namaku kembali? Nama itu hanya simbol. Tidak penting. Yang penting kamu sudah kembali. Nah, kamu tahu dulu aku juga tidak punya nama. Setelah nenek Kimuge menampungku, dia merasa aku mirip unta di gurun Sha. Jadi dia memberiku nama Satuo. Ternyata Paman tidak bermarga Sha. Aku mana bermarga Sha. Bodoh dulu aku tidak bermarga Sha. Setelah aku kabur dari rumah, sebenarnya ada kesempatan untuk menjelaskan pada Zichen. Tapi aku selalu takut. Mungkin karena rendah diri. Rendah diri apa? Sejak kecil aku selalu dapat apa yang aku mau. Jalan hidupku selalu mulus. Tapi justru dalam hal cinta, selalu ada seseorang yang tidak bisa aku lupakan. Tidak bisa melupakan kakakku. Aku menyembunyikan bahwa aku anaknya Jiang Lipei. Aku punya banyak alasan untuk menjelaskan pada Zichen. Tapi aku juga anaknya Lu Yuanshan. Kamu pikir kita masih bisa lanjut? Jujur saja, aku tidak mau. Aku sangat mengagumi keteguhan hatimu dalam cinta. Bahkan di dalam hati, sudah lama menganggapmu sebagai calon kakak iparku. Tapi, kamu anaknya Lu Yuanshan. Meski kita tidak punya hubungan darah, aku tetap tidak mau. Aku tidak ingin kehidupan kakakku ada kaitannya dengan keluargamu. Aku mengerti. Tapi aku tidak akan menyerah. Xiao Na orang tidak bisa memilih asal-usulnya. Tapi orang punya hak untuk memilih jalan hidupnya. Ini adalah pilihanku. Tidak peduli kamu setuju atau tidak. Zichen menerima atau tidak. Aku tidak akan menyerah.
Ada urusan ke kantor dulu. Kamu gimana? Kembali kerja di kantor aja. Mama sudah membuka semua kartumu. Semuanya sudah diaktifkan kembali. Status Wang Zichen ini berubah. Perlakuan terhadapku jadi berbeda. Sungguh suatu kehormatan. Tapi tidak usah terima kasih, aku sudah punya tempat tinggal. Jangan marah-marah di sini lagi. Oke? Mama waktu seusiamu sudah mulai berbisnis. Mama itu wanita karir, aku tidak seperti Mama. Aku hanya ingin bersama orang yang aku suka. Bersama Wang Zichen tidak mungkin. Sekarang tidak mungkin, apalagi nanti. Aku ingin dengar kenapa tidak mungkin. Aku akan mendengarkan dengan seksama. Kamu kan anakku. Kenapa kamu selalu melawan Mama? Aku anakmu, tidak bisakah kamu memberiku kelonggaran? Ini semua demi kebaikanmu. Kalau memang demi kebaikanku, jangan ikut campur lagi. Kamu... Kemarin Papa minum banyak sekali ya. Kemarin malam kamu pergi kemana? Kemarin malam aku bersama Wenjiang. Kemarin malam kakakmu datang. Aku minum bersamanya di sini. Dia mencarimu. Awalnya dia memang mencarimu. Tapi kemudian dia tahu kamu sudah berpihak ke musuh. Jadi dia memintaku menjadi pendukungnya. Dia bilang apa saja padamu? Tidak banyak. Kakakmu ini terlalu banyak pikiran. Banyak hal yang dia simpan sendiri, tidak mau mengatakannya. Sepertinya ada sesuatu antara dia dan Wenjiang. Bertengkar atau apa aku tidak tahu. Papa? Lui Wanshan mungkin sudah tahu tentang kakak. Apa yang terjadi? Kemarin, aku dan kakakku membicarakan tentang bisnis. Jiang Lipei datang ke rumah. Dia mencari Wenjiang. Dia adalah ibu Wenjiang. Yang penting dia mendengar aku memanggil kakakku. Dan Wenjiang bilang ibunya sudah tahu. Perlahan dong, aku agak bingung. Jiang Lipei ini adalah ibu Wenjiang. Jiang Lipei juga istri Lui Wanshan. Berarti Wenjiang adalah anak perempuan Lui Wanshan. Benar? Kalau begitu Zichen dan Wenjiang adalah saudara kandung. Bukan. Mereka tidak ada hubungan darah. Wajar saja. Anak perempuan Lui Wanshan. Tidak cocok dengan kakakmu, dia tidak pantas untuk kakakmu. Kamu mau kemana? Aku akan memberitahu kakakmu. Luanjiang tidak pantas untuknya. Dia adalah anak perempuan Lui Wanshan. Ini terlalu berbahaya. Papa, jangan terlalu impulsif dong. Dengarkan dulu aku sampai selesai, boleh? Pernahkah kamu berpikir kalau kamu menemui kakakku? Kamu bilang mereka berdua tidak boleh pacaran. Nah, pasti kakakku akan tanya kamu. Kenapa? Gimana kamu jawabnya? Kamu nggak bisa bilang. Lui Wanshan itu sampah masyarakat. Dia memang sampah, tapi kamu nggak bisa bilang begitu. Gak, aku harus cari kakakmu, aku harus jelaskan ini. Jelas-jelas ke kakakmu. Kamu udah jelaskan kamu nyaman, tapi kakakku gimana? Kakakku pasti akan sangat sedih. Kalau aku nggak bilang, jangan-jangan dia dengar dari mulut Lui Wanshan. Bukannya jadi kacau semua? Kamu ingat nggak dulu aku sembunyikan dari kamu? Kamu marah besar sama aku. Kalau Zichen tahu, bukannya jadi kacau semua? Ayah, jangan terlalu impulsif dong. Kalau nggak impulsif nanti terlambat. Satuo, aku ada urusan sama kamu. Kebetulan aku juga ada urusan sama kamu. Ayo naik mobil. Nggak usah lihat aku kayak gitu, aku bukan harimau. Tapi kamu lebih kejam dari harimau. Harimau aja nggak makan anaknya.
Kamu pernah lihat harimau yang sedih kayak aku? Anak sendiri nggak mau kenal aku. Anak yang aku besarkan sendiri. Malah memberontak dan cari jati diri. Yang paling sedih adalah aku bahkan nggak tahu kalau punya anak laki-laki. Satuo, kamu keterlaluan banget. Kamu helan-helanji siawan untuk kenal aku. Dan sembunyikan kalau aku punya anak laki-laki, kenapa kamu perlakukan aku seperti ini? Kenapa? Karena dulu kamu perlakukan Meina seperti itu. Hari ini kamu ingat. Kamu punya anak laki-laki dan perempuan tapi dulu? Bukan kamu yang paksa Meina untuk aborsi? Kalau kamu masih punya hati waktu itu temani Meina. Ke rumah sakit untuk periksa waktu itu kamu harusnya tahu. Meina hamil kembar. Tapi kamu nggak peduli sama sekali. Hari ini kamu masih berani menyalahkan aku. Bilang aku sembunyikan kalau kamu punya anak laki-laki. Anak laki-laki itu ada di sana kamu nggak lihat? Lui Wanshan, jangan kamu pikir. Kamu naik mobil bagus tinggal di villa. Berlagak jadi bos besar ada apa yang hebat? Orang lain pasti akan menjilat kamu, aku kasih tahu. Setiap orang punya timbangan di hati, kamu pikir sekarang kamu kaya. Kamu jadi kaya, kamu bisa menghapus semua yang dulu, yang pernah kamu lakukan. Kamu berhayal. Tidak peduli apa yang kamu katakan. Anak-anak itu tetap memiliki darahku. Itu adalah anak yang Meina lahirkan dengan susah payah. Kalau kamu tidak rela, pergi ke kuburan Meina dan katakan langsung padanya. Lui Wanshan, aku taruh kata-kata ini di sini. Kalau kamu berani mencari Xiao Tuo lagi, dan mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya, maka anak laki-laki dan perempuanmu ini seumur hidup. Selamanya jangan harap bisa bertemu lagi. Kenapa kamu tidak bilang kamu bisa bilang ke Zichen bahwa aku ini orang yang jahat? Biar dia menjauhiku seperti Xiaona. Aku tidak ingin anak-anak tahu ada orang sepertimu. Itu tidak berarti aku memfitnahmu di depan Xiaona. Aku hanya memberitahukan apa yang dulu kamu lakukan. Kamu berani bilang kamu tidak menghalangi Xiaona untuk mengenaliku. Kamu berani bilang di hati Xiaona tidak ada aku sebagai ayah. Lui Wanshan, jangan bohongi dirimu lagi. Xiaona tidak mau mengakui kamu karena apa yang dulu kamu lakukan pada Meina dia. Dia tidak bisa memaafkanmu. Aku memang orang berdosa. Tapi aku juga berhak mendapat kesempatan untuk menebus dosa. Tapi sekarang karena Satuo, Xiaona jadi tidak mau mengakui aku sebagai ayah. Semua ini bukan keputusan yang bisa kuambil. Hak pilih ada di tangan Xiaona. Jadi sekarang kamu tidak perlu memohon padaku. Kamu bisa saja memberikan hak pilih itu pada Zichen. Aku ulangi sekali lagi, Lui Wanshan. Bukan aku Satuo yang memohon padamu. Aku hanya ingin memberitahumu. Zichen berbeda dengan Xiaona. Dia sudah sangat tertekan. Meskipun dia anak laki-laki dan kakak, tapi dia belum tentu sekuat Xiaona. Lui Wanshan, kalau kamu masih punya hati nurani, aku harap kamu melakukan sesuatu yang baik. Aku tidak punya hati nurani bagaimana? Anak Meina juga anakku. Aku merasa berhak untuk memberitahu mereka. Pokoknya semua yang perlu dikatakan sudah kuucapkan. Terserah kamu, berhentikan mobil.